mengenai bahan bonsai sayang simbur ini hanya suatu jembatan. Poinnya silahkan disimak sendiri ya, silahkan diambil hikmahnya sendiri. Semoga kalau menerapkan itu, saya yakin keberhasilan akan bisa kita raih bersama. Oke sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada sahabat musik bonsai TV dimanapun berada. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Semoga pada kesempatan hari ini sahabat semua diberikan kesehatan, limpahan rezeki yang berkah pastinya ya. Juga diberikan kesehatan. Dan tak lupa saya menghimbau kepada sahabat semuanya agar kita semuanya beraktivitas, tapi jangan melupakan kewajiban kita ya, atau ibadahnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas bahan bonsai yaitu sayang simbur Vietnam ya. Ini bahan impor ya dari Vietnam. Ini mikro ya. Ini sudah saya prokar beberapa minggu yang lalu ya, makanya masih saya taruh di dalam pot. Ini nunggu perkembangannya dulu. Kalau pertumbuhannya sudah bagus, baru nanti langsung kita ground untuk mempercepat pertumbuhannya. Nanti sekalian akan saya beri gerak dasarnya atau wiringnya, karena untuk cabang pertama ini harus dikasih gerak dasarnya. Oke sobatnya, saya ucapkan banyak terima kasih yang selalu hadir nyimak. Jangan lupa untuk selalu like ya. Sebenarnya nggak perlu saya berkali-kali saya ingatkan like, komen, subscribe gitu ya, karena memang sudah seperti itulah kita sebagai kreator ya, kita sudah saling mengerti gitu. Intinya kalau komen ya seperlunya aja, nggak perlu yang di luar tema ya, nggak perlu banyak juga. Yang jelas kita saling ngerti, yang penting kuncinya itu nyimaknya sampai selesai. Cuman itu, karena kita sesama kreator kalau nyimak nggak sampai selesai, nanti ujungnya yang kalah di durasinya kita, karena tidak semua yang menonton itu kan full semua, yang belum yang bukan kreator. Makanya saya selalu menghimbau itu sobat. Oke sobat ya, kita akan langsung saja eksekusi tipis-tipis ataupun membuat gerak dasarnya pada bahan sayang simbur Vietnam. Semoga ada manfaatnya sobat. Nah ini tadi kegiatannya juga ya sobat ya. Kegiatan dari pagi tadi salah satunya packing ya. Packing ini bahan bonsai juga. Ada 4 batang saya packing. Alhamdulillah sudah selesai ya, baru selesai. Langsung saya mencoba berbagi lagi untuk di bahan bonsai sayang simbur Vietnam, untuk kita belajar bareng ya. Karena di channel saya ini bukan channel untuk menggurui atau merasa sudah bisa, karena kita sama-sama belajar dan kita belajar sama-sama sobat. Semoga bermanfaat dan tetap semangat di karya apapun ya, di usaha apapun tetap semangat. Semoga berkah ya. Kita lanjut, ini mau dikirim dulu. Oke sobat ya, kita sambil sharing, ngobrol-ngobrol ya. Karena sebenarnya seperti contoh saya di dunia bonsai ini kan hanya satu jembatan atau syariat untuk kita bisa saling berbagi ilmu, pengalaman, utamanya hal yang bermanfaat. Ada juga sahabat yang di dunia atau di channel apapun ya, di karya yang lain lah, seperti burung, hobi mancing, hobi masak, itu hanya salah satu jembatan kita untuk bersilaturahmi sebenarnya. Jadi apapun bidang kita, itu yang jelas upayakan segala hal yang kita utarakan atau kita sampaikan itu selalu bermanfaat. Makanya saya di channel ini ya, saya sering mengatakan, yuk kita bareng-bareng, yuk kita saling
berbagi gitu kan. Yang jelas menjadi salah satu media untuk kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Karena kalau kita hanya ego memikirkan diri kita sendiri, lantas apa manfaat hidup kita? Jadi yang jelas sobat ya, saya akan sedikit banyak bicara untuk kali ini. Yang jelas bukan niat saya itu menggurui, yang jelas saya ingin berbagi tips, terutama kepada sahabat-sahabat yang di konten beberapa hari yang lalu, 4 hari atau 5 hari yang lalu itu kan saya banyak mendoakan ya. Saya doakan untuk yang belum dapat jodoh, yang belum dapat anak, atau momongan ya, yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Jadi di sini saya ingin mengulas satu hal, kunci daripada hidup. Kuncinya hidup. Kalau saya ini sobat ya, alhamdulillah ya, saya dari kecil sampai sedewasa ini saya nggak pernah jauh dari orang tua. Tapi sekarang saya kedua orang tua sudah nggak ada ya, tapi saya puas sebagai anak saya berbakti kepada orang tua. Makanya saya ingin kembali mengingatkan kepada sahabat semuanya, jangan pernah kita melawan kepada kedua orang tua, terutama ibu ya, ibu yang sudah mengandung dan membesarkan kita. Saya kalau jujur kalau membahas ranahnya ke ibu gitu, sebenarnya hati saya langsung sedih gitu. Sangat-sangat sedih, bukan saya buat-buat. Yang jelas kita sama kreator di bidang apapun, upayakan untuk bermanfaat. Dan kita jangan main curang lah, sama-sama kita ingin berkarya, ingin maju kan gitu. Kalau niat saya memang ingin berbagi pengalaman saya, salah satunya di bonsai, tapi keilmuan yang lain juga akan saya sampaikan, saya ulas biar bermanfaat ya. Terutama itu tadi, kalau kita mempunyai niatan apapun itu, cobalah kita untuk meminta restu dari orang tua, terutama kalau yang masih mempunyai ibu. Itu luar biasa, duniamu akhiratmu ada di bawah telapak kaki ibu dari doa-doanya. Dan untuk yang sudah tidak punya ibu bagaimana, kan seperti itu nanti akan saya ulas mungkin lain waktu lah ya. Yang jelas bagi yang masih mempunyai ibu itu luar biasa, ingin hidup di dunia itu enak, bisa ingin memiliki apapun dari restu ibu itu sangat mungkin terwujud. Terus ada hal yang paling tidak bisa ditinggalkan sobatnya. Kalau kita misal sakit, kita pengen punya momongan, ataupun kita ingin dapat jodoh dan lain-lain lah ya, itu jangan lupa sedekah sobat. Kalau sebagai muslim ataupun sebagai non muslim atau agama Hindu, Buddha ataupun agama Kristen ya yang ada di Indonesia, itu sedekah itu jangan pandang bulu, kita sedekah ke siapapun yang sekiranya orang itu memang memerlukan, dengan niatan di hati kita, memang niatan saya untuk apa gitu. Misal untuk nebus sakit ya, insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah. Oke sobat ya, mungkin pembahasan yang saya sampaikan poinnya itu dulu sobat ya. Kalau misal ada nanti kelanjutan yang tanya seperti yang di komen, ada yang tanya, makanya saya ulas ini kan. Saya hanya ingin berbagi itu sobat, karena saya hidup hanya dari berkah. Saya berbakti kepada orang tua, tulus dari doanya, yang istilahnya mengatakan hidup saya nggak akan sengsara, nggak akan susah ya. Alhamdulillah gitu, alhamdulillah, hilang satu tumbuh 1000 istilahnya. Saya dihianati satu kawan, dapat lagi kawan lebih dari itu. Kita langsung saja ya sobat, kita akan wiring atau melihat dari hasil prokarnya. Nah ini sobat ya, ini untuk gambaran akar nanti akan saya ini udah saya deketin, cuman kalau sekiranya kurang jelas ya, ini saya putar sobat ya. Ini saya putar untuk akarnya. Ini masih lembut sekali lah. Dari tunas akar awalan itu langsung saya susun ya akarnya. Tinggal satu ini agak arahnya ke dalam. Ini nanti akan ditarik ya. Tapi penarikannya nanti sekaligus pada saat saya akan ground. Jadi pada saat ini saya hanya akan
membuat gerak dasar pada cabang ini, cabang pertama sobat. Kalau sampai kita telat membuat gerak dasarnya sobat ya, ini kalau untuk saing simbur Vietnam ini batangnya batang keras, cuman lentur, artinya dia tidak mudah patah. Nah ini tadi saya ingat, oh ya belum tak bikin gerak dasar gitu. Nah, sekalian saya bikin gerak dasar. Nah teknik wiring ini sobat ya, ya kuncinya hanya satu arah saja sobat, agar tidak patah ya. Di saat kita melilitkan kawat ini, kita tahan di bagian ujungnya. Bagian ujungnya kita tahan, bagian ujung misal seperti ini tadi kita tahan bagian sisi yang lainnya. Nah setelah dililit seperti ini, kita bisa membuat namanya gerak dasar sobat. Gerak dasar, kita mau tekuk ke bawah seperti ini, dia nggak akan patah sobat ya. Atau kita peras begini nggak apa-apa sobat. Ini hanya namanya tutorial ya sobat, sifatnya kita bukan mengajari lah, artinya niat kita belajar bersama ya. Jadi nanti ini anak cabang yang ini nanti kita ambil ya, mungkin nanti ini hanya sebatas setelah ini besar, nanti potong paling hanya sekitar di sini sobat, kita potong. Jadi kita membuat gerak dasarnya hanya di yang seperlunya di bagian bawah ini sobat. Kalau untuk ini nanti palingnya dibuang. Ini juga nanti nolnya hanya di sini sobat. Ini mau tak bikin mame sobat ya, rencananya nanti di mame atau maksimal 15 cm ya, segini maksimal jadinya. Nanti ini kita nunggu paling lamanya sekitar 1 minggu ya, 1 minggu setelah wiring ini sudah sudah menyatu gitu, baru kita lepas dari pot untuk kita ground untuk tujuannya pembesaran batang sobat. Karena kalau hanya di dalam pot seperti ini ya akan lama, memakan waktu lama untuk pembesaran ini. Ini paling enggak kita ambil pembesarannya sebesar lengan lah ya, sebesar lengan. Itu kurang lebih kalau dengan media yang tepat 1 tahun udah dari mulai segini. Ini paling kan sebesar jari sobat, sebesar jari ini 1 tahun di ground dengan media yang tepat bisa sebesar lengan. Nah, oke sobat ya, mungkin untuk kita membahas masalah saing simbur Vietnam ini. Saing simbur Vietnam ini tidak bisa disetek batang sobat ya. Ini hanya bisa untuk memperbanyak atau budidayanya dengan cara dicangkok. Jadi kalau untuk bahan saing simbur Vietnam ini sendiri masih sangat langka ya. Kalau untuk di sini di Tulang Bawang, Lampung itu masih langka. Kebetulan tempat saya main budidaya bibitan ini juga habis sobat ya. Tinggal saya sisakan satu yang di lahan satu yang saya langsung kurang. Jadi kemarin bonggolnya juga sudah laku, bonggol besarnya, jadi nggak ada lagi. Makanya ini nanti mau tak bikin indukan, tapi dengan kita bikin gerak dasar ya. Sekali lagi saya ingatkan kepada sahabat sesama kreator ya, kita sama-sama belajar menjadi kreator. Itu sebenarnya banyak hal positif yang saya rasakan, yang saya alami. Itu yang dulunya kita nggak saling sapa, nggak tahu, nggak mengenal, mungkin hanya kita hobi nonton-nonton aja awalnya kan, di bidang apapun hanya nonton, tapi kita nggak paham. Oh ternyata ini media untuk kita silaturahmi, media untuk kita berbagi gitu kan. Ya semoga
yang sudah mengenal saya di channel ini, semoga ada manfaatnya. Hanya itu tujuan saya, bermanfaat. Dan juga saya mengharapkan kepada sahabat-sahabat kreator untuk kita saling menguatkan ya. Tujuan kita tak lain tak bukan adalah yang dituju adalah kesuksesan ya. Harapan saya bukan hanya sukses sendiri, tapi sukses bersama. Dengan cara apa? Yuk kalau kita hadir nyimak sampai selesai. Kalau kita hadir simak sampai selesai. Itu aja yang ingin saya tekankan. Karena apa? Kita kalau sesama kreator aja nggak bisa terapkan itu, ya kita jangan mengharapkan orang lain hadir nonton sampai habis. Itu benar-benar nggak masuk akal menurut saya. Karena kalau kita memberi sedikit ya kita akan dapat sedikit, itu kan hukum sedekah. Kalau kita memberikan banyak ya pasti akan kembali lebih banyak. Itu rumusnya. Oke sobat ya, mungkin uraian dari saya sebagai jembatan, yaitu saya melakukan sedikit wiring pada bahan bonsai sayang simbur ini, semoga bermanfaat. Yang jelas niat saya mengulas hal mengenai bahan bonsai sayang simbur ini hanya suatu jembatan. Poinnya silahkan disimak sendiri ya, silahkan diambil hikmahnya sendiri. Semoga kalau menerapkan itu, saya yakin keberhasilan akan bisa kita raih bersama. Oke sobat ya, sekiranya kalau saya ada salah ngomong, salah ucap, salah sikap kepada sahabat semua, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya cukupkan dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam ya, sukses bersama.